Maka, selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut. GA, artis tersohor tanah air, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video porno yang diduga pemeran wanitanya adalah dirinya. Sebelumnya, pada Selasa 29 Desember 2020, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengumumkan penetapan GA dan MYD yang diduga pemeran lelaki dalam video porno tersebut sebagai tersangka. Saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Mereka terancam dipenjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Polisi juga meringkus 2 penyebar video yakni PP dan MN. Keduanya menyebarkan tayangan itu agar menambah jumlah pengikut akun media sosial dan ingin memenangkan hadiah giveaway. Sebelumnya, 7 November tahun lalu, jagat dunia maya digemparkan dengan video porno berdurasi 19 detik. Bahkan, kata kunci 19 detik menjadi trending topik di Twitter. Netizen ramai-ramai mengaitkan pemeran dalam video tersebut adalah GA. Tak hanya itu, banyak netizen yang penasaran dengan videonya hingga ramai-ramai menyebarkannya. Sobat literatur, mengapa GA dan MYD ditetapkan sebagai tersangka? Padahal mereka tidak menyebarkan video tersebut. Mari kita diskusikan bersama dengan saya Ayu Sita, inilah literatur. Melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Nubita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Sobat literatur, apa yang dialami oleh GA adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online, yakni penyebaran konten intim non-konsensional atau non-consensual dissemination of intimate image atau yang biasa disingkat NCII. Menurut buku panduan yang disusun oleh SafeNet dan kolektif advokat untuk keadilan gender, pelaku NCII biasanya memanfaatkan konten intim atau seksual milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar menurutinya. Senada dengan kasus GA, video tersebut direkam pada tahun 2017 di Medan. GA dan MYD mengaku tidak pernah menyebarkan konten tersebut ke publik. Bahkan, konten itu hanya untuk pribadi, bukan konsumsi publik. Namun, sayangnya, orang pertama yang menyebarkan konten itu belum diketahui. Polisi masih terus memburu pelaku utama dan motif penyebarannya. Sobat literatur, menurut Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, GA dan MYD tidak bisa dijadikan tersangka karena GA maupun MYD tidak menghendaki adanya penyebaran konten ke publik.
ICGR memaparkan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, menurut keberlakuan undang-undang pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana. Terdapat batasan penting dalam undang-undang pornografi bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan membuat yang dimaksud dalam pasal 4 undang-undang pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Pasal 6 undang-undang pornografi juga menyebut larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Sementara itu, pasal 8 undang-undang pornografi tentang larangan menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi. Mengenai hal ini, ICGR menyebutkan bahwa risalah pembahasan undang-undang ini menjelaskan bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah perbuatan menyebarluaskan dan penggunaan pornografi di ruang publik. Ada aspek mendasar, yaitu harus ditunjukkan untuk ruang publik. Maka, selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut. Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi. Sobat literatur, maka jelas bahwa GA dan MYD adalah korban kekerasan berbasis gender online. Selayaknya korban, mereka seharusnya dilindungi. Dengan begitu, polisi harus kembali ke fokus yang tepat, yaitu penyelidikan kepada pihak penyebaran video tersebut ke publik, bukan sebaliknya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai bertemu kembali di ruang publik. Saya Ayu Sita, salam literasi.